Pemirsa, sebelum Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan pada 22 April mendatang, masing-masing tim hukum dari Capres-Cawapres 01, 02, dan 03 telah menyerahkan kesimpulan sengketa Pilpres ke MK. Pertanyaan apakah MK akan mengabulkan atau menolak gugatan sengketa Pilpres tergantung pada jawaban dari pertanyaan apakah kewenangan MK hanya terbatas pada hasil penghitungan suara atau MK juga berwenang untuk menilai proses pemilu secara keseluruhan. Untuk itu saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, kemudian juga ada Program Manajer Perludem Fadli Ramadhanil, dan kami masih menantikan bergabungnya Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Fahri Bahmid. Selamat malam Bang Henry, Mas Fadli. Malam Mbak Sylvia, selamat malam Bang Henry. Oke, terima kasih sudah ada di Prime Time News. Bang Henry, saya mulai dari Anda. Kita mulai dulu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae ke MK. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan Bu Mega ke Hakim Konstitusi? Sebetulnya apa yang akan disampaikan itu sebetulnya sudah viral ya, sudah diketahui oleh publik. Kita nggak usah buang-buang waktu mengenai apa. Nah itu sekarang ada di tulis tangan beliau tuh, rakyat Indonesia yang tercinta dan sebagainya. Kita bisa simak, kita bisa baca di situ. Jadi ungkapan dari apa yang beliau rasakan ya sebagai seorang negarawan ya, dan menyampaikan hal itu untuk mengetuk nurani dari orang-orang yang masih berpikiran sehat ya dan mempunyai nurani ya. Kemudian tinggal sekarang kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi apakah akan menerima, mempertimbangkan, itu adalah kewenangan dari Mahkamah. Itu aja. Oke, bukan merupakan palu godam melainkan palu emas seperti kata Ibu Kartini. Yang dimaksud ingin palu emas di sini itu keputusan yang seperti apa, Bang Henry? Keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita sudah tahu bahwa hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim di pengadilan juga di dalam mengambil keputusan harus menyelami atau mengetahui rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oke, tadi kami putarkan pernyataan dari Otto Hasibuan ya, tim kuasa hukum dari 02 yang mengatakan tidak tepat kalau Bu Mega mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan karena Bu Mega bukan sosok yang independen karena sudah terafiliasi dengan Capres-Cawapres yang diusungnya yaitu Paslon 03. Apa tanggapan dari tim kuasa hukum 03? Itu menurut Profesor Otto Hasibuan. Tapi kalau menurut saya kan sangat tepat. Jadi akan timbul perdebatan yang nggak berujung pangkal. Kalau menganggap ini tepat atau tidak, kita serahkan aja kepada rakyat, masyarakat kita yang berakal sehat, kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi, itu aja. Nanti kalau saya mengajukan argumentasi, saya lebih panjang dan lebih jelas dari apa yang disampaikan oleh Prof. Otto gitu. Jadi setiap ahli hukum mempunyai pertimbangan, mempunyai pendapat hukum yang berbeda-beda. Oke, kalau begitu saya tanya ke Perludem ya, apakah kehadiran Bu Mega sebagai amicus curiae di sidang sengketa Pilpres 2024 itu dimungkinkankah, Mas Fadli? Ya, sahabat peradilan itu kan sebetulnya adalah bagian dari upaya kelompok yang tidak menjadi pihak langsung ya di lembaga proses perselisihan hasil itu, kemudian ingin memberikan pandangan, ingin memberikan masukan terhadap masalah hukum yang sedang diperiksa oleh lembaga peradilan, ya itu sebuah hal yang biasa saja. Dan itu sering terjadi dalam praktik suatu perkara di lembaga peradilan yang mendapatkan atensi luas dari masyarakat, apalagi ini selevel perselisihan hasil pemilihan presiden, itu hal yang biasa saja. Dan saya kira kan amicus curiae-nya tidak hanya dari Bu Mega saja, ada beberapa kelompok ya yang saya tahu, ada beberapa kelompok akademisi juga yang memberikan amicus kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, persoalan apakah materi atau poin dan pandangan yang disampaikan dalam amicus itu akan menjadi pertimbangan atau tidak, itu akan jadi otoritas dan independensi Mahkamah Konstitusi untuk memutus. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah dengan amicus curiae itu, hal yang biasa saja.
Karena suatu perkara yang memang mendapatkan perhatian khusus dan kemudian disimak secara meluas oleh publik, tentu akan banyak pandangan, ada banyak masukan yang diberikan di luar para pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perselisihan ini. Misalnya pemohon, kemudian termohon, pihak terkait, pemberi keterangan, saksi, dan ahli itu kan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam proses pembuktian di persidangan. Nah, amicus ini kan sahabat peradilan yang ingin ikut memberikan pertimbangan dan pandangan dari perkara yang kemudian sedang diperiksa oleh mahkamah. Persoalan itu akan nanti jadi pertimbangan, akan jadi bagian untuk dimasukkan oleh mahkamah dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Itu hal yang nanti akan menjadi otoritas mahkamah dalam memutuskan. Oke, baik kalau begitu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan bahas soal dalam kesimpulan disampaikan tim hukum 03 ke MA itu kan ada 5 kategori pelanggaran mencolok yang disebut telah terjadi dalam Pilpres 2024. Nah, apakah dari tim hukum 03 ini yakin sudah berhasil membuktikan 5 kategori pelanggaran tersebut atau sebaliknya? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Baik, kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan ketiga narasumber kami. Sudah ada Bang Fahri Bahmid, Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran yang sudah bergabung. Bang Fahri, sebelum kita masuk ke pembahasan lain ya, ini saya menyambung lagi soal amicus curiae yang diajukan oleh Bu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan mengajukan diri sebagai amicus curiae di sidang PHPU ini. Sebelumnya kan dari tim hukum 02 juga pernah ya kayak sedikit menyeletuk lah minta MK memanggil Bu Mega. Jadi menurut pihak Anda apakah permintaan Bu Mega itu sebaiknya dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak? Iya, yang pertama begini, tradisi amicus curiae ini kan sebenarnya lebih kental, lebih condong itu dipraktekkan di negara-negara dengan sistem Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika ya. Tapi bukan berarti dilarang dalam sistem atau bercorak sistem hukum kita seperti Eropa kontinental, itu boleh saja. Bahkan dalam beberapa praktek perkara di peradilan umum itu amicus curiae itu dipraktekkan seperti misalnya kasus Baradae dan seterusnya. Nah, sekarang yang menarik ini di Mahkamah Konstitusi, apalagi pihak yang mengajukan diri adalah Ibu Megawati, dikala saat ini perkara telah di penghujung, bahkan hari ini hakim telah memiliki perspektif paradigma yang sebenarnya sangat fundamental untuk membuat putusan itu sendiri. Hari ini kalau mau dikatakan apa yang ada dalam pikiran hakim sebenarnya telah terbentuk, telah terkristalisasi tentang apa-apa yang terjadi selama persidangan itu sendiri. Sehingga dengan demikian hari ini seperti yang kita ketahui bahwa telah para pihak ya, pemohon 01, 02, 03, bahkan kami sebagai pihak terkait dan seterusnya telah menyampaikan kesimpulan atau konklusi secara tertulis di bagian kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Sekarang pertanyaannya apakah relevan antara permohonan diterima sebagai amicus curiae dalam hal ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya berpendapat begini, terlepas dari kapasitas Ibu Megawati yang sangat kami hormati sebagai salah satu tokoh bangsa, pimpinan partai politik, pernah juga menjadi pimpinan nasional di negeri ini, dengan segala hormat dan segala kapasitasnya sangat kami hormati, tetapi dalam konteks ini Ibu Megawati sepertinya mempunyai kepentingan gitu ya. Jadi sangat sulit untuk kita mencoba untuk membedakan posisi Ibu Megawati sebagai orang yang mempunyai kepentingan secara objektif dalam suatu perkara itu sendiri atau sebagai pihak. Walaupun sebenarnya legal standing secara hukum yang mengajukan permohonan ini adalah para pihak itu adalah pemohon. Dalam hal ini adalah pasangan calon itu sendiri. Tetapi dalam konteks ini PDIP atau partai pengusung dalam hal ini adalah pasangan 03 itu mempunyai kepentingan, mempunyai konflik of interest terhadap perkara yang saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian tentunya kadar informasi ataupun aspirasi ataupun sikap daripada seorang pemohon amicus curiae itu tentunya sangat kental dengan kepentingan itu, sangat kental dengan konflik of interest, sehingga dengan demikian sangat mempengaruhi objektivitas daripada hakim dalam memutus praktek itu sendiri. Praktek keputusan dalam perkara ini. Singkatnya kedua, seharusnya tidak perlu dihadirkan begitu ya, Bang Fahri? Kami menganggap tidak relevan kalau Ibu Megawati dalam hal ini dipandang atau dipakai sebagai amicus curiae. Yang kedua, memang teks konstitusi kita tidak mengenal seperti itu, ya. Tapi bukan berarti dilarang sebenarnya. Secara konstitusional memang teks hukum kita memang dalam Undang-Undang Dasar itu tidak mendesainnya kayak begitu. Mahkamah Konstitusi membutuhkan satu friend of the court atau amicus curiae, sahabat peradilan. Mahkamah tentunya memutus dengan dua alat bukti ya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45
dan tentunya dengan keyakinan hakim dan alat bukti. Sehingga Baik, memang Bang Fahri. segala informasi yang sifatnya ad informandum ya. Oke. Jadi apa yang disampaikan Ibu Megawati hari ini yang diantarkan oleh Pak Hasto Kristianto sebagai sekjen itu kami pandang sebagai ad informandum saja. Sehingga Oke, tidak baik. mempunyai nilai bukti Kita dan sudah nilai tangkap hukum poin tentunya. Bang Fahri. Saya geser dulu ke topik lainnya ya, karena durasinya terbatas. Ini soal bagaimana kita menakar kemungkinan MK itu menolak atau mengabulkan gugatan dari pemohon terkait sengketa Pilpres ini. Ke Bang Henry dulu. Bang Henry, dalam draft kesimpulan sudah dipaparkan oleh tim hukum 03 bahwa ada 5. Secara garis besar ada 5 pelanggaran yang dilakukan selama Pilpres 2024. Tapi apakah dari 03 itu yakin dengan 5 pelanggaran yang disebutkan itu sudah dipaparkan bukti-buktinya sehingga kemungkinan untuk MK mengabulkan gugatan dari pemohon ini besar? Oke. Kalau bicara dari segi hukum, ya tentunya dengan kalau dikaitkan dengan apa yang sudah kami uraikan dalam pembuktian, apa yang sudah kita dengar bersama di dalam persidangan, di muka persidangan, baik keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon, oleh termohon, oleh pihak terkait, kemudian pemberi keterangan seperti Menko, 2 orang Menko, 2 menteri, kemudian dari saksi-saksi faktual ya. Secara hukum kami sudah bisa membuktikan seperti apa antara lain yang telah disampaikan oleh Deputi Hukum. Adanya pelanggaran etika, ya, proses Pilpres dalam proses, adanya tindakan nepotisme, dimulai dari penyiapan Gibran untuk maju sebagai calon, memastikan pihak pasangan agar pihak terkait yang memenangkan itu menang dalam satu putaran, ya. Kemudian adanya bukti, artis apa yang saya katakan ini berdasarkan fakta-fakta persidangan ya, yang sudah terbukti adanya abuse of power, kemudian mulai dari pengerahan dilakukan oleh kepala daerah, kepala aparatur negara, kementerian, TNI, Polri dan sebagainya, menggunakan kepala desa dan sebagainya. Ya. Pengesahan, kemudian telah terjadi perpecahan yang timbul di tengah masyarakat sebagai akibat dari nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh Jokowi. Kemudian adanya kekurangan surat suara di 27 provinsi. Kemudian juga adanya penggunaan suara yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan hak pilih di 34 provinsi misalnya. Kemudian adanya Presiden Jokowi yang membagi-bagikan bansos selama sebanyak sekian kali itu sebagaimana kami uraikan dan semua sudah terbukti. Atas semua temuan itu, Bang Henry, mohon maaf saya potong ya. Atas semua temuan itu, apakah dari pihak Anda yakin MK itu tidak hanya memiliki kewenangan terbatas pada hasil penghitungan suara saja, tapi MK kali ini akan menilai proses pemilu secara keseluruhan? Kami mempunyai dasar hukum ya, bahwa MK juga mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, memeriksa secara progresif ya. Artinya tidak hanya berdasarkan, karena yang putusan-putusan MK yang lama juga sudah pernah ada putusan yang sesudahnya ya, yang mengizinkan atau memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk memeriksa dengan cara seperti yang kami uraikan di dalam permohonan kami dan sudah kami buktikan di dalam kesimpulan kami. Ya. Oleh karenanya kalau tadi ditanyakan tentang apakah saya yakin, tentunya keyakinan saya didasari oleh satu dasar hukum yang kuat. Ya, seperti saya uraikan tadi, semua yang saya sampaikan tadi adalah berdasarkan fakta-fakta yang sudah kami buktikan di persidangan. Oleh karenanya saya hakul yakin dengan Bismillah, ya, dengan permohonan kepada Allah untuk membukakan pintu hati serta keberanian hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilannya. Terakhir ke konstitusi. Baik. Terima kasih Bang Henry. Terakhir ke Bang Fahri. Bang Fahri, apakah dari pihak Anda yakin bahwa MK itu akan menggunakan kewenangannya untuk menilai proses pemilu secara keseluruhan? Jadi bukan hanya sebatas untuk menilai hasil penghitungan suara saja. Apakah itu dimungkinkan kali ini? Tidak. Tidak, karena 2 alasan, 2 argumentasi kami. Yang pertama adalah MK akan mengargumentasikan kewenangannya itu memang berdasarkan mandat konstitusional, yaitu menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu sendiri.
Apa itu hasil pemilihan umum sudah banyak yang sudah kita bahas, kemudian sudah diungkapkan juga dalam keterangan saksi ataupun ahli yang sudah kami ajukan baik oleh pihak pemohon, termohon ataupun pihak terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi substansi itu barangkali mungkin saya sedikit berbeda dengan Prof. Henry ya. Kami melihat bahwa pemohon ya baik 01 maupun 03 itu telah gagal secara aktual, gagal secara sistemik untuk bagaimana membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan. Setidak-tidaknya dalam soal-soal yang berkaitan dengan bansos, soal-soal yang berkaitan dengan Sirekap, ataupun misalnya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang terkoordinasi, ataupun misalnya mengaktifasi mesin-mesin kekuasaan dalam rangka untuk pemenangan ataupun menimbun elektoral kepada pasangan 02 tentunya. Itu dapat kita cermati secara cermat ya, dapat kita ikuti secara cermat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selama 14 hari kami bersidang, mulai dari ahli, keterangan saksi dan seluruh yang terungkap dalam persidangan. Bahkan yang terakhir seperti misalnya yang diungkapkan ataupun satu ekspektasi oleh para pihak pada saat itu oleh pemohon setidak-tidaknya dengan kehadiran 4 menteri. Sebenarnya ekspektasinya kehadiran 4 menteri itu mampu menjelaskan sesuatu yang menohok sebenarnya, yang sesuai dengan kepentingan pemohon. Tapi seperti yang kita lihat, pada akhirnya mengecewakan dan pada akhirnya ada suatu informasi bahwa seolah-olah yang disampaikan oleh 4 menteri itu sebagai satu report, sebagai satu laporan normatif dan seterusnya. Nah, dari sisi itu sebenarnya bisa kita menyimpulkan bahwa sebenarnya seluruh asumsi dan dalil yang mereka kemukakan itu telah gagal dipertahankan di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, kita sudah mendengarkan pendapat dari dua kubu. Kita akan lihat ya nanti bagaimana hasilnya. Terima kasih, mohon maaf waktu kita terbatas. Bang Fahri, Bang Fadli, dan juga Bang Henry, terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.